Ratusan tentara Ukraina yang sedang tidur pulas dihujani roket Rusia, endingnya bikin pilu. Sebanyak 50 tentara Ukraina tewas seketika saat sebuah roket menghantam barak militer tentara Ukraina di Mykolaiv. Barak yang dihuni kurang lebih 200 tentara Ukraina tersebut hancur dikepur oleh pasukan Rusia yang mereka diserang saat sedang tidur lemat pada Sabtu waktu setempat. Saksi mata menyebutkan sebanyak 50 jenazah ditemukan tergeletak di lokasi kejadian, namun diperkirakan masih banyak jenazah yang belum dievakuasi. Sudahnya 50 mayat ditemukan, tetapi kami tidak tahu banyak-banyak lagi. Yang berapa di bawah keruntuhan, kata saksi mata tersebut kepada AFP. Perajin lain memperkirakan pengemburan itu bisa menewaskan sekitar 100 orang, adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban tewas secara resmi. Fasilitas militer terletak di utara kota Mykolaiv hancur ketika total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin URC atau julukan orang Ukraina untuk pasukan Rusia menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengejut. Kami Vitaly Kim Patli, administrasi regional dalam video pada Sabtu. Operasi pelepasan sedang berlangsung, betul tambahnya. Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut, hanya berharap segera mendapat informasi resmi dari Angkatan Bersenjata. Wartawan AFP di lokasi pada hari sebelumnya melihat mayat 3 orang, termasuk mayat yang diambil dari bawah puing-puing oleh petugas penyelamat. Seorang korban yang selamat juga ditarik keluar. Kami terus menghitung, tetapi tidak mungkin mengetahui keadaan mayat-mayat itu, kata salah seorang petugas pelepasan kepada AFP. Wakil kota Mykolaiv, Oleksandr Seng, mengatakan pada wartawan lokal, kota berpopulasi hampir 500.000 penduduk. Sebelum perang Rusia-Ukraina itu diserang dari wilayah tetangga Kherson yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Selama berhari-hari Rusia membombardir Mykolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Resmen Azov baku tembak dengan tentara Rusia. Sementara itu, Mariupol, tentara Rusia terlibat pertempuran sengit dengan resimen Azov milik Ukraina. Pertempuran sengit tersebut untuk memperburukkan pabrik baja di Azov. Pada Jumat waktu malam setempat, seorang penasihat pemerintah melaporkan pabrik itu berada di tangan Rusia dalam pertempuran yang sedang berlangsung dengan pasukan Ukraina. Namun dalam pembunuhan Sabtu, Batalion Azov yang memiliki basis besar di Mariupol mengatakan pabrik itu tetap berada di tangan mereka. Sebelum sampai sejauh ini kota, Angkatan Laut atau Ukraina bersama dengan Batalion Azov bersama dengan polisi terus memetakan kota dan warga sipilnya, kata anggota Batalion Walivich Sopotli. Sebuah informasi, Batalion Azov atau yang dikenal dengan Resmen Azov merupakan paramiliter atau pasukan relawan Ukraina yang didirikan pada Mei 2014. Para batalion yang sebagian besar bermarkas di kota Mariupol merupakan kelompok militer yang terlatih dengan baik dan terdiri dari nasionalis dan radikal sayap kanan. Mulanya Azov merupakan milisi sukarelawan yang dibentuk di kota Borski untuk mendukung tentara Ukraina dalam memerangi separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Rusia Timur dikabarkan kembali kehilangan panglima tertinggi militer mereka. Personel tersebut dikabarkan tewas di Mariupol. Tentu saja itu sebagian kabar yang Vladimir Putin akan semakin banyak kehilangan. Sebab sejauh ini Ukraina masih saja melakukan perlawanan meski terus dibombardir Rusia. Kematian satu pangkalan panglima tertinggi Rusia ini menambah pantang derita Rusia perang dengan Ukraina. Bahkan bukan hanya militer biasa yang tewas, namun Ukraina juga mengklaim telah membunuh beberapa panglima perang atau pucuk komando di lapangan. Lantas bagaimana tanggapan Vladimir Putin? Ukraina mengklaim hari ini bahwa pasukan telah menembaki mati wakil komandan armada Laut Hitam Rusia dalam pasukan pukulan signifikan lainnya bagi pasukan Vladimir Putin. Kapten Peringkat Pertama Andrei Parly, 51, adalah satu-satunya perwira Angkatan Laut senior yang diduga tewas dalam perang di Ukraina. Meskipun Kiev kemarin telah membunuh 5 jenderal Angkatan Darat, Kolonel Sergei Usukrev Priresmen, serangan pasukan pengawal 331 dari Kostroma, tewas pada 18 Maret dan Andrei Sagdu 47 tahun tewas dalam operasi khusus.
Itu terjadi ketika Rusia mengklaim telah menyelesaikan fasilitas pelatihan untuk pasukan pejuang asing yang menewaskan lebih dari 100 personil, pasukan khusus dan tentara bayaran non-Ukraina. Kematian Bali tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Tarsko, sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut Superpul, Nakivov, meskipun belum acara resmi diakui oleh Moskow. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dalam setelah marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjajah rudal nuklir senjata Petr Dekret. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea di negasi. Pejabat Ukraina Anton mengklaim pasukan Rusia dini hari untuk tanpa memberikan risiko yang lebih lanjut. Rusia kembali hari ini menggunakan rudal hipersonik Kinzhal pada target militer di Ukraina menurut Kementerian Pertahanan di Moskow. Serangan Kinzhal terhadap pengalihan bahan bakar dan pelumas dari mana bahan bakar untuk kendaraan lapis baja Ukraina dipasok diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea, kata sebuah pernyataan. Rudal udara operasi tinggi juga menyerang pusat pelatihan tentara bayar asing di dekat Or, di wilayah yang diklaim oleh Rusia saat ini. Jenis serangan itu tidak ditentukan, lebih dari 100 pasukan, prajurit pasukan operasi khusus Ukraina dan tentara bayaran asing tewas. Sebanyak 50 tentara Ukraina tewas seketika saat sebuah roket menghantam barak militer tentara Ukraina di Mykolaiv. Barak yang dihuni kurang lebih 200 tentara Ukraina tersebut hancur dikepur oleh pasukan Rusia. Mereka diserang saat sedang tidur lembat pada Sabtu waktu setempat. Saksi mata menyebutkan sebanyak 50 jenazah ditemukan tergeletak di lokasi kejadian. Namun diperkirakan masih banyak jenazah yang belum dievakuasi. Sedikitnya 50 mayat ditemukan, tetapi kami tidak tahu banyak-banyak lagi. Yang berapa di bawah keruntuhan, kata saksi mata tersebut kepada AFP. Perajin lain memperkirakan pengemburan itu bisa menewaskan sekitar 100 orang, adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban tewas secara resmi. Fasilitas militer terletak di utara kota Mykolaiv hancur ketika total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin URG atau julukan orang Ukraina untuk pasukan Rusia menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengejut. Kami Vitaly Kim Patli, administrasi regional dalam video pada Sabtu. Operasi pelepasan sedang berlangsung, betul tambahnya. Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut, hanya berharap segera mendapat informasi resmi dari Angkatan Bersenjata. Wartawan AFP di lokasi pada hari sebelumnya melihat mayat 3 orang, termasuk mayat yang diambil dari bawah puing-puing oleh petugas penyelamat. Seorang korban yang selamat juga ditarik keluar. Kami terus menghitung, tetapi tidak mungkin mengetahui keadaan mayat-mayat itu, kata salah seorang petugas pelotan kepada AFP.